Aduh, ako emang hacit na eh. Iya, aku kan yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Nama aku Bonang. Kau cukup panggil Dopung saja. Jangan kau panggil Bonang ya. Mengerti? Itu pemberian dari orang tuaku sebagai peruntukan dan umur panjang. Jadi kau daftarkan saja dengan Opung. Hah? Ya, apa? Sudah aku bilang, kau cukup daftarkan saja dengan Opung. Titik. Kau jangan tambah-tambahkan dengan Monang lagi. Itu pemberian dari orang tuaku dan dari KTP. Bisa kualat aku sama leluhurku kalau kau tulis nama itu. Sudah ya, kau periksa lah. Kau tanya apa tadi? Penonton saja tidak dengar. Kau tanya lagi ya. Oh, jadi begini kronologisnya. Tadi aku memang tidur lebih cepat dari biasanya. Agak kurang nyenyak memang. Perutku agak melilit. Biasanya itu karena aku sulit. Betul. Tapi aku tak khawatir. Minum sebotol soda pasti beres. Ya aku tidurlah. Kira-kira tengah malam aku terbangun. Mataku ini suster serasa mau copot. Berkenyut-kenyut laksana roda kereta mau lepas dari relnya. Dan kepalaku seperti dipukul-pukul palu kuda. Leherku kaku seperti besi baja. Aku heranlah. Penyakit apa ini? Datang tak kuundang. Kalau ku tendang tak pergi pula dia. Kau tahu, umurku sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku menginjak yang namanya rumah sakit. Yang namanya dokter saja aku tak kenal. Apalagi kau cuma suster. Aku selalu sehat. Setelah berumur 50 tahun dan memutuskan untuk pensiun cepat, aku selalu berkeliling dengan naik sepeda. Jangan kau tanyakan seberapa jauhnya. Pokoknya dari pagi buta sampai sore buta pula. Kau ukur-ukur sendirilah seberapa jauhnya itu. Tiba-tiba penyakit ini datang tidak tepat pada waktunya. Aku belum siap, dia sudah nyeruduk masuk ke kamarku dan membetot mataku. Aduh, suster, kenapa kau tak tolong aku? Mataku berkenyut-kenyut, ikut terharu melihat perutku yang melilit. Jadi begitu, suster. Hati-hati anak muda. Perutku serasa ditusuk-tusuk jeruji besi ini. Jadi kamu apakan aku? Tolong ambilkan ember. Mau muntah aku ini. Aduh. Suster,
Kau di mana? Aku sekarang lapar. Sebelum kau masukkan jarum infus itu ke nadiku, izinkan aku makan dulu ya. Sebenarnya kemarin sore aku sudah makan, tapi tadi kan sudah keluar lagi. Oh, jadi berikan aku kesempatan untuk makan dulu ya. Ngomong-ngomong, ini dokter di mana? Jabatanku memang sekedar perawat di sini, tapi aku yang berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Masa ditanya nama saja tidak menyahut? Aku belum tanya pada kau soal siapa yang akan menanggung nanti kalau perobatan ini diberikan kepadamu. Sana, tanyakan pada penonton. Mana ada rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter terbaik dan suster terbaik yang gratis? Enggak ada kan? Enggak ada kan penonton? Aku tanyakan padamu. Siapa yang akan menanggung biayamu nanti kalau kau dirawat di sini? Kalau kau lihat-lihat bentuk kepalamu, coba kalian pegang kepala kalian masing-masing. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis kepalamu mengalami benturan keras. Barangkali benturan di masa lalu atau kecelakaan di jalanan yang fatal. Itu tandanya kau tak lagi dapat berpikir secara waras. Di dalam otakmu itu mengalami gegar. Jadi intinya kau tidak lagi dapat berpikir secara normal. Itu membutuhkan biaya yang mahal dan butuh berbulan-bulan. Apa kau sanggup? Kalau kau sanggup, baiklah. Aku akan memberitahukan kepadamu tahapan tindakan medisnya. Pertama, kau akan menjalani MRI atau Magnetic Resonance Imaging, sebuah radiografi untuk memeriksa keadaan pembuluh darahmu dan syaraf-syaraf pada otakmu. Itu saja sudah membutuhkan 5 juta. Apa kau sanggup? Kepalamu akan dimasukkan ke dalam terowongan yang sempit dengan resonansi suara yang memekakan telinga. Kau sanggup nggak sih? Kok diam saja? Kau pasti nggak sanggup ya? Aku pastikan kau nggak sanggup. Itu baru kepala. Kulihat-lihat. Dari kakimu, sepertinya mengalami patah tulang. Itu harus menjalani MRI juga, atau setidaknya ronsen. Semua itu untuk memeriksa bagian-bagian mana saja yang mengalami patah tulang. Bagaimana bisa menyambung kembali kalau ahli bedah ortopedinya saja tidak melihat diagnosis kakimu? Ronsen itu sudah termasuk tindakan medis. Jadi, kau tetap dikenakan biaya. Kira-kira 2 juta. Untuk kepala dan kakimu saja, sudah 7 juta. 7 juta rupiah loh. Apa kau sanggup? Itu belum lutut loh. Jadi, untuk kepala, lutut, dan kaki yang harus kau permak untuk menjadi manusia normal kembali. Nggak sanggup kan? Melihat dari tampangmu yang kere begini, aku sangat yakin kau bukanlah orang yang dapat membayar biaya pengobatannya sendiri. Hitung-hitungan yang tadi belum semua tindakan medisnya loh. Misalnya, kau harus menjalani operasi bongkar kepala untuk memperbaiki syaraf-syaraf yang bikin penyak-penyak tadi.
Jadi intinya, kau harus menyiapkan biaya lagi. Kau nggak sanggup kan? Dokter, kepala saya kenapa begini? Suster tadi bilang penyok-penyok gitu. Masa iya sih? Saya hanya gelandangan yang iseng cari makan di pinggir rel kereta. Mungkin karena perut udah keroncongan 2 hari. Telinga ndak mau diajak kerja sama. Otak pun ndak mampu menalar suara peringatan dari masinis. Saya bingung, kenapa kereta tetap melaju walau sudah menabrak orang kere seperti saya. Bahkan setelah namanya Komuter Line dan MRT. Perasaan waktu namanya KRL, orang seperti saya bebas-bebas saja, asalkan bisa bergelantungan, tidak apa-apa. Dulu saya jualan pisang dan sayur-sayuran dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang. Untungnya masih full, jadi saya enggak dikenakan biaya tambahan. Sekarang mana bisa? Biayanya mahal, cing. Jadi paling enggak untuk saat ini saya jadi kuli angkut. Lumayan untuk anak-anak dan istri di rumah. Tiba-tiba saya udah di sini, di rumah sakit mewah yang bersih dan dingin. Biasanya bersih dan dingin itu membuat sesak nafas. Dokter, suster, kepala saya kok penyok-penyok sih? Ini rumah sakit apa bengkel? Buyung, kau dengar tadi pasien di sebelahku teriak-teriak panggil dokter. Suster, aku tak mau kau begitu kejam kepadanya. Kemiskinan sudah membuatnya menderita. Kau jangan tambah-tambah penderitaannya lagi. Rumah sakit partikelir seperti ini bisalah ambil untung dari orang-orang. Tapi kau kan bisa atur. Yang kuat mensubsidi yang lemah. Macam di pesawat, ada tiket mahal, ada tiket murah. Tapi satu pesawatnya. Aku masih waras untuk mengasihi orang-orang di sekitarku. Nanti semua tagihannya aku pun yang tanggung. Aku tak perlu tahu namanya. Sebenarnya aku suka berkeliling sepeda itu untuk mempercayakan perusahaanku kepada anak-anakku. Perusahaan kargoku sudah berkelas internasional. Ku bangun dari umur 50 tahun, jadi sudah 17 tahun. Sudah lumayan juga hasilnya. Untuk sekarang aku sakit ringan-ringan lah. Biasa, sakit orang sibuk. Tapi tak ada yang tahu kalau besok Tuhan kasih aku sakit yang berat. Jadi di masa ringan inilah kita saling bantu. Ya sudah, semua tagihannya itu aku yang tanggung, jadi kau tak perlu marah-marah dia lagi ya. Pokoknya perbaiki kepalanya yang penyok-penyok itu. Aku tadi dengar pembicaraanmu sama dia. Pokoknya perbaiki sebaik mungkin. Bilang itu sama dokter ya. Jangan asal-asalan, apalagi borongan. Dikira mobil rongsokan. Permisi, apa benar Anda yang bernama Opung Monang? Kau siapa berani-beraninya sebut Monang? Tapi benar kan ini dengan Opung Monang? Ah,
cukup panggil Opung sajalah. Baik, Opung. Saya Raden Mas Kencono. Oh, kau Raden rupanya. Itu merah dari Jawa kah? Itu pemberian dari orang tua, Opung. Oh, jadi ada apa rupanya kau kemari? Saya kemari untuk mengatakan kepada Opung bahwa kami sangat-sangat berterima kasih karena Opung telah membiayai perawatan pasien yang kemarin dirawat di samping Opung. Cuma masalahnya, Apalagi, aku kan sudah bilang, masukkan semua biayanya ke dalam tagihanku. Ini bukan soal mencari pahala, Pak Direktur Raden. Aku cuma mau dia cepat kembali sembuh. Aku paham, dia pasti memiliki istri dan anak-anak yang membutuhkannya. Pak Direktur Raden setuju kan kalau lelaki itu harus mencari rezeki, bila perlu sejauh-jauhnya kan. Aku datang dari Medan dengan dompet kosong, jadi pernahlah aku hidup serba menderita seperti itu. Oh ya, Pak Direktur Raden, tolong kau nasihati sustermu itu ya. Jangan dia menghina orang, apalagi meremehkannya. Semua orang itu sama saja di mata Tuhan. Nyawa ini pinjaman. Kalau beliau berkehendak, bisanya langsung dimintanya itu nyawamu. Sebagai suster di rumah sakit ternama, seharusnya dia baik dan melayani semua pasiennya secara setara. Cukuplah. Shh. Aku tahu Pak Direktur Raden pasti masih merasa curiga sama aku kan. Ya sudah, tolong bawakan kwitansinya itu kemari, biar aku bayarkan di sini sekarang juga. Tak perlu canggung. Kalau Pak Direktur Raden masih merasa canggung, panggilkan itu suster yang ngomel-ngomel tadi kemari, biar sekalian aku ceramain dia. Masih untung dia tak ketemu aku waktu masuk bil UGD ini. Pak Direktur Raden tidak pernah mendidik para suster di sini ya. Pasti perdakan. Pasti ada pendidikan etika para medis untuk para suster kan. tapi begini Opung, saya hanya ingin mengatakan bahwa pasien yang kemarin dirawat di samping Opung telah dinyatakan terminal. Maksud kau, bagaimana kronologisnya? Maksud saya telah dinyatakan meninggal dunia. Kami mohon maaf Opung. Apa? Tuhan, kenapa kau ambil nyawanya? Kenapa bukan aku saja yang lebih tua?